Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, guys, untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam semuanya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru, yang ada di seluruh tanah air. Ini pagi hari ini kita membahas dari beberapa pertanyaan. Greng, kita buka ya dari beberapa pertanyaan kawan-kawan semuanya tentang metode pemurnian. Jadi ini memang sudah hitam semua, murni hitam ya. Nih, kok bisa Pak? Nah, ini dia, kita bahas di sini. Ini sudah pemurnian hitam melewati metode-metode dan lain sebagainya. Nah, pemurnian hitam ini untuk apa, Pak? Ini untuk indukan, kawan. Jadi kalau untuk membuat indukan yang timbulnya nanti final stok FS itu dari sini. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus melewati metode pemurnian, Pak? Itu kebanyakan yang dilempar pertanyaan seperti itu. Untuk membuat hasil final stok, kenapa harus melewati pemurnian? Karena gini, kawan, kalau kita tidak melewati pemurnian, maka di dalam tubuh puyuh itu tidak akan bersih, tidak akan murni. Artinya, di sini kan kita kawinkan yang hitam dengan hitam, sampai keturunannya hitam semuanya seperti ini. Ya, ini hitam semuanya seperti ini. Artinya, memang dia sudah murni bersih. Genetik yang ada di dalam puyuh itu sudah bersih. Nah, terus kemudian untuk mendapatkan murni seperti ini caranya gimana? Nih, sebenarnya ada ini di video saya itu ada ya. Sudah konten itu sudah ada, sudah banyak. Untuk mendapatkan pemurnian, ya yang hitam ini nanti kan besar ini. Kita kawinkan kembali hitam dengan hitam. Kalau seumpamanya dari awal ya. Dari awal ingin mendapatkan pemurnian. Yang hitam dengan hitam. Kita kawinkan. Anaknya nanti masih campur, ambil lagi yang hitam dengan hitam lagi, ambil lagi keturunan kedua, ketiga, keempat, sampai dia hitam semuanya, guys. Nah, sampai dia hitam semuanya seperti ini. Terus kemudian, sesudah hitam seperti ini, berapa bulan, Pak? Nah, itu dia. Satu periode, satu perkawinan, satu generasi itu bisa mencapai 3 bulan, 4 bulan, kawan. Nah, butuh berapa kali perkawinan? Ya, kalau hitam sulit. Kalau hitam dia waktunya banyak. Nggak bisa singkat kayak coklat ya. Kalau hitam itu ada kawan-kawan itu yang mengeluh ada yang 5 kali perkawinan, 6 kali perkawinan, hasilnya pun juga masih campur, belum bisa murni gitu. Ada yang seperti itu. Nah, terus kemudian yang kebanyakan kawan-kawan mengawinkan jadi pemurnian itu biasanya yang coklat, karena memang coklat itu relatif lebih mudah dari sistem perkawinannya, pemurniannya itu lebih mudah, lebih cepat, lebih simpel. Biasanya kalau untuk coklat itu 3 kali perkawinan, 3 kali generasi jadi dia. Tapi kalau hitam belum tentu 2 kali, 3 kali itu jadi. Bisa sampai 5 atau 6 kali perkawinan baru dia bisa murni itu. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa kita harus ada metode pemurnian? Kalau nggak kita murnikan, maka dia genetiknya nggak bersih, terus kemudian dia nggak jadi untuk mendapatkan final stok. Artinya final stok itu baru netes itu kita sudah bisa membedakan dari situ. Nah, dari beberapa kutipan pertanyaan itu ya dari sinilah kita pelajari, kita simak.
Nah, kalau kita tidak melewati metode pemurnian ya kita nggak akan bisa. Tapi ada juga yang mengenal itu dari genetik. Dari ini dari bentuk warna bulu. Ini dikawinkan dengan ini. Tetapi itu biasanya juga sulit kita memahami genetiknya. Sulit kita. Yang jelas intinya kalau metode saya yang saya alami itu memang ya harus melewati beberapa tahapan pemurnian untuk mendapatkan hasil final stok. Kalau kita kaji ke situ kawan, lama proses kita ngobrol. Ya perlu apa ya? Perlu pemikiran yang jernih, yang tidak banyak masalah kalau kita mau membahas masalah itu. Yang penting intinya, metode pemurnian ini adalah salah satu yang kita gunakan untuk mendapatkan bibit ketika baru netes. Kita tahu dari warna bulunya. Kita tahu jantan betinanya dari warna bulunya. Itulah metode yang saya pakai, yaitu metode pemurnian. Pak, misalkan banyak sekali yang tanya telurnya dijual Pak. Ya memang telurnya saya jual yang pemurnian. Siap untuk kirim ke luar-luar provinsi itu siap kita kirim. Ya, kemarin juga ngirim ke daerah Bengkulu, juga sampai ke Aceh, juga sampai ke Kalimantan, ya sampai kemana-mana kawan. Jadi memang metode-metode pemurnian ini ditunggu dengan kawan-kawan yang ingin melakukan pembibitan. Jadi memang kalau kita mau melaksanakan pembibitan, kalau kita mau buka pembibitan ya kita harus melewati metode-metode yang seperti ini kawan. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan dari metode pemurnian itu nanti kita kesulitan untuk mendapatkan indukannya. Jadi kita proses indukannya. Nah dari sini kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa harus metode pemurnian Pak? Ya karena yang paling simpel sih sebenarnya kalau menurut saya ya metode pemurnian. Bukan simpel sih, memang kita memerlukan banyak waktu di situ. Ada juga kawan-kawan yang nggak mau repot nyari simpelnya Pak, saya pengen telur yang pemurnian aja dah untuk persiapan indukan. Ya silahkan monggo. Nomor kontaknya di mana Pak? Ada di deskripsi channel saya ada itu. Silahkan cari saja kalau mau pesan. Pak harganya mahal. Nah itu dia. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi gini kawan, kenapa kok agak sedikit mahal? Ya karena kita juga membuat indukan ini bukan setahun 2 tahun kita membuat indukan GPS PS ini parent stok ini bukan setahun 2 tahun kawan, perlu waktu 2 tahun. Makanya begitu kawan-kawan itu mau membeli telur fertilnya yang sudah pemurnian antara betina dengan antara hitam dengan coklat, itu memang harganya agak lumayan. Karena apa? Ya metodenya seperti ini. Dari rekan-rekan juga mungkin ada yang belum bisa melaksanakan metode pemurnian sampai sekarang. Ya kalau saya pilih beli telur jadinya, kita nggak repot-repot di situ gitu. Ya karena kan kita nggak tiap hari beli telur pemurnian ini. Paling-paling kita setahun sekali. Apabila nanti ganti indukan lagi. Gitu loh. Jadi secara simpelnya ya kita memang perlu korban di awal. Lah daripada kita membuat sampai bertahun-tahun, hasilnya pun belum tentu jadi, kan tahu betul kita beli telurnya saja. Jadi kita tidak nunggu-nunggu waktu lagi, sekali kawinkan nanti jadi gitu loh. Iya kan? Ini nanti kan kita kirim kalau misalkan ada pesanan. Jadi yang fertilnya hitam dengan hitam, murni hitam, kemudian murni dengan coklatnya. Jadi kita kawinkan itu sudah kita kirimkan itu sudah sepasang. Artinya sampai sana itu sudah kita tetas ya, sudah ditetaskan. Nanti ketika dia menetas ini yang betina ini kita ambil hitam, kemudian jantan kita ambil yang coklatnya. Maka jadi nanti ketika dia netas dia akan bulu puyuh ini coklat, yaitu nanti pasti itu adalah betina. Ya, ikut warna bapaknya yang betina. Kemudian
Kalau yang hitam nanti jadinya dia akan jantan. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, kenapa kita harus memilih metode pemurnian untuk mencapai pembibitan final stok. Jadi di sini memang kita perlu metode pemurnian kalau untuk saya. Kalau enggak, saya kurang puas kalau enggak dari pemurnian. Karena kalau enggak dimurnikan itu kebanyakan enggak jadi, kawan. Kebanyakan masih campur, balik standar lagi. Ya kajian terlalu dalam lah kalau kita ke pembibitan ini memang. Tapi di video-video saya itu sudah banyak kawan-kawanku semuanya yang ingin belajar di mungkin pembibitan, mungkin telurnya, mungkin ya semuanya ada di video saya. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Salam sehat, salam semangat ya, tetap semangat kita berkarya di peternakan puyuh ini. Jangan kendor, tetap kita semangat. Mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya ya. Tetap semangat kawanku. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.